Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menemani Anda semua pemirsa dan juga adik-adik di rumah dalam sebuah program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Syiar Madrasah Ramadan. Sebuah program edukatif insya Allah untuk teman-teman dan juga siswa-siswi adik-adik madrasah di seluruh Indonesia dengan materi pembahasan mengenai baca tulis dan juga kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, Tarikhul Islam atau sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan juga sains. Materi pembahasan kali ini adik-adik adalah baca tulis dan juga kandungan Al-Quran, yakni pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbicara mengenai hubungan dengan sesama manusia. Nah, jika dalam teori sosial menilai status seseorang ini berdasarkan tingkatan status dalam sebuah masyarakat, Islam justru tidak pernah membedakan atau bahkan mengelompokkan seseorang berdasarkan status maupun kedudukannya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini ditegaskan mengenai persamaan kedudukan manusia. Dan dalam ayat ini yang menjadi pembeda bukanlah tingkat kekayaan atau suku bangsa, namun adalah tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari baiknya hubungan manusia kepada Tuhannya dan juga kepada sesama manusia. Nah, adik-adik di rumah, apa saja hak dan juga kewajiban manusia yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini? Yuk kita sama-sama saksikan dan simak penjelasannya yang akan dibawakan oleh pengajar kita hari ini yang berasal dari Universitas Islam Nusantara, Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, yakni Bapak Muhammad Helmi Umam. Ini dia profilnya. Muhammad Helmi Umam lahir di Tuban 4 Mei 1979, adalah dosen di Universitas Sunan Ampel, Surabaya dengan program studi Akidah dan Filsafat Agama. Kampus yang memiliki tujuan membentuk sarjana muslim yang memiliki kaidah dalam ilmu agama Islam, berakhlak mulia, cakap, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan umat serta masa depan bangsa dan negara. Hal ini sudah dibuktikan oleh Bapak Muhammad Helmi yang merupakan alumnus dari IAIN Sunan Ampel yang saat ini namanya menjadi Sunan Ampel dengan banyaknya karya, penghargaan, serta pelatihan yang beliau ikuti. Nah, adik-adik di rumah, itu dia profil pengajar kita hari ini. Sebelum mendengarkan materi selengkapnya akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Helmi Umam ini, kita rehat sejenak ya. Jangan lupa nanti ada kuis yang bisa adik-adik ikuti di akhir acara ini. Kita akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami pemirsa dan juga adik-adik di rumah. Kita semua ini dijadikan beragam-ragam suku untuk saling mengenal, bersilaturahim, dan bukan untuk saling menjauhkan. Lalu seperti apa ya hubungan sesama manusia ini yang tersirat dalam surah Al-Hujurat ayat 13? Langsung saja yuk kita simak pembahasan selengkapnya. Silakan Bapak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, terima kasih sudah bersedia belajar di rumah. Saya kali ini akan sama-sama dengan adik-adik untuk belajar tentang topik hubungan sesama manusia. Pada kali ini kita akan mengangkat bagaimana Muslim memahami manusia. Adik-adik, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, Allah memanggil manusia itu dengan berbagai macam sebutan. Untuk manusia saja, untuk konsep manusia saja, Allah menyebutkan misalnya manusia itu disebut sebagai Bani Adam, anak cucu Adam. Kemudian manusia juga disebut sebagai Bashar, manusia juga disebut sebagai An-Nas, atau manusia juga bisa disebut dengan Al-Insan di dalam Al-Quran. Sebetulnya sebutan-sebutan seperti ini adalah belum termasuk sebutan yang lebih khusus tentang manusia yang dalam konsep misalnya tentang manusia beriman, tidak beriman. Misalnya saja dalam konteks manusia
beriman, Allah menyebut manusia dengan berbagai macam. Al-muslim, al-mu'min, al-muttaqin, al-mukhlisin. Adik-adik bisa mengembangkan sendiri di rumah. Artinya bahwa sebetulnya manusia punya sebutan yang kaya, dan karena kekayaan sebutan ini ada sesuatu yang istimewa dalam diri manusia. Di balik semua sebutan ini, makna terdalamnya adalah bahwa Allah hanya menurunkan risalah ini kepada manusia. Jadi yang diajak bicara oleh Allah itu adalah manusia. Ada makhluk yang lain seperti malaikat, mungkin iblis, mungkin makhluk-makhluk yang lain juga yang belum kita ketahui. Tetapi yang diajak bicara, mukhatab inti Allah adalah manusia di dalam Al-Quran. Hal ini ternyata tidak berjalan begitu saja tanpa ada perimbangan amanat yang juga diberikan oleh Allah. Jadi kekhususan, keistimewaan manusia di hadapan Allah ternyata diimbangi juga dengan beban yang besar. Apa itu? Bahwa manusia dipilih oleh Allah untuk mewakili Allah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi khalifatullah fil ard. Adik-adik tentu tahu apa artinya khalifatullah fil ard. Kita sering mendengar istilah itu. Adik-adik dimanapun Anda berada, bahwa sebetulnya setelah menjadi khalifatullah fil ard, manusia itu tidak begitu saja dibiarkan oleh Allah, tapi manusia dibekali petunjuk yang cukup untuk menjadi khalifah yang baik. Petunjuk itu misalnya secara populer Allah telah menggariskan bahwa manusia diajari pola relasi yang sangat kita kenal sehari-hari. Kita kenal istilah hablum minan nas. Itu apa? Itu adalah konsep bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain. Namun demikian Allah juga menegaskan sebelumnya tentang hablum minallah, bahwa sebelum kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, kita tahu bahwa sebetulnya kita ini adalah apa? Ciptaan Allah tadi itu. Jadi adik-adik harus mulai membiasakan bahwa kita punya hubungan itu antara hablum minallah dan hablum minan nas. Melalui alam semesta ini, kita sebagai khalifatullah fil ard dipaksa atau diajarkan oleh Allah untuk memelihara hubungan ini agar hubungan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk menyempurnakan petunjuk Allah bagi manusia sebagai khalifatullah fil ard ini, selain hubungan tadi, kita diajarkan 3 prinsip dasar dalam ajaran Islam. 1 iman, 2 Islam, dan yang ketiga tentu adik-adik tahu, benar sekali, ihsan. Jadi di dalam 3 pilar ini, manusia diajarkan bagaimana yang pertama, selalu sadar bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Dia tidak diciptakan secara kebetulan. Manusia itu diciptakan dengan tujuan. Apa itu? Agar tetap ingat bahwa dia adalah hamba Allah. Yang kedua, dengan Islam, manusia diajarkan hukum dan aturan. Dia diajarkan peribadatan agar dia bisa disiplin. Dia bisa mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah dimensi pengabdian. Iman Islam itu hasilnya adalah apakah dia bisa bermanfaat bagi orang lain apa tidak. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi ini. Kita nanti akan lanjutkan, tapi kita simpulkan bahwa sebetulnya akhir dari tujuan manusia diciptakan sebagai khalifatullah adalah agar dia bermanfaat bagi manusia yang lain. Terima kasih. Adik-adik pemirsa di rumah, manusia adalah khalifatul fil ard, dan dalam 3 pilar ajaran Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya setelah ini ya. Jangan lupa adik-adik untuk bisa mengikuti kuis di akhir acara ini. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, masih tetap di rumahkah? Alhamdulillah masih di rumah. Baik, kita akan lanjutkan tadi bahwa setelah kita tahu bahwa inti dari ajaran Islam dalam 3 pilar iman, Islam, dan ihsan tadi adalah bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita bermanfaat bagi manusia yang lain, maka coba kita tanya kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberi pelajaran pada kita. Ini ayat yang sering sekali adik mungkin dengar, Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini berarti mudah diartikan. Wahai manusia, bahwa aku Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian aku menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Kenapa? Agar kamu saling mengenal. Di antara kamu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebetulnya bahwa kita sudah dikasih hak, diciptakan oleh Allah. Jadi diciptakan itu adalah hak. Kewajiban kita selanjutnya adalah kita harus saling mengenal. Saling mengenal itu apa? Saling mengenal itu adalah saling memahami. Saling memahami itu apa? Saling memahami adalah sesuatu yang bisa kita tanyakan pada pelajaran Islam yang lain. Misalnya begini, Imam Ahmad, Imam Tobroni, sama Imam Daruqutni itu pernah, ini juga hadis yang adik-adik mungkin sangat familiar, tentang khairun nas anfa'um linnas. Adik-adik sudah pernah dengar kan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ketika kita sejajarkan antara kewajiban untuk saling mengenal, saling memahami dengan konsep bahwa yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, kemudian yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat, maka kita punya garis persamaan demikian. Jadi antara bertakwa dengan bermanfaat itu adalah kualitas yang sama-sama menurut Allah paling mulia bagi manusia. Dengan demikian kita bisa simpulkan pada bagian ini bahwa sebetulnya antara kita menjadi muslim yang beriman, yang berihsan, mengabdi kepada sama manusia itu bisa dilakukan dengan cara memberi manfaat pada orang lain, dan cara itu terbukti atau dianggap yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana kita mengenal dan memahami orang lain, suku lain, bangsa lain, bahkan bangsa yang sangat berbeda dengan kita. Dengan kualitas seperti itu, memberi manfaat pada orang lain, itulah kita hampir bisa disamakan dengan kualitas ketakwaan. Dalam salah satu ayat yang lain, misalnya Al-Maidah ayat 2, disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebetulnya kita melalui iman, Islam dan ihsan itu sudah diajarkan oleh Allah bagaimana untuk menjamin bahwa kebermanfaatan itu bukan kebermanfaatan yang di luar batas. Kebermanfaatan itu ada ukurannya. Apa itu ukurannya? Ketika ukuran itu didasarkan pada kebaikan. Kebaikan pada ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Kembali lagi pada tadi. Ketakwaan adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi, misalnya adik-adik di sana berkehendak untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih berbuat salah menurut adik-adik, jika mengingatkannya, cara mendakwahkannya tidak bagus, dan itu tidak bermanfaat bagi mereka, misalnya lebih bersifat sinis, acuh, mencelakai, balas dendam, dan seterusnya, maka itu tidak termasuk hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kesimpulannya adik-adik mungkin bisa diingat bahwa kita dengan belajar Islam yang baik, dengan iman yang baik, dengan ihsan yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bagi sesama akan bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama juga bagian dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, semoga apa yang kita bahas sedikit ini bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Salam sehat, salam kepada orang tua adik-adik. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik di rumah, itu dia pelajaran hari ini mengenai hubungan dengan sesama yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan saling mengenal ini, maka kita akan mengetahui perbedaan dan juga menjadi lebih toleran. Dan kita pun juga mendapatkan kesempatan untuk belajar satu sama lainnya. Dan kesalahpahaman sering terjadi karena kita tidak saling mengenal. Itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini ya adik-adik di rumah. Semoga bermanfaat dan penuh maslahat untuk kita semua dan juga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Saksikan terus Syiar Madrasah Ramadan setiap hari, Senin hingga Jumat setiap pukul 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.